Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW berriwayat Imam Dailani an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatu salihatan wa auladu abradan wa khulatu salihin wa yakuna rizquhu bil balad. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, arba'un min sa'adatil mar'i, empat perkara termasuk kebahagiaan seseorang. Setiap seseorang pengen hidup bahagia, pengen hidup senang, sejahtera. Semua itu bukan manusia aja, setiap makhluk yang hidup di alam dunia pengen hidup senang. Senang belum tentu bahagia. Betul gak? Ada orang senang, kelihatannya senang, tapi hati duka. Betul gak? Senang belum tentu bahagia. Kalau bahagia tentu senang. Tentu senang. Kalau udah senang pasti bahagia. Senang dan bahagia itulah kebahagiaan dan kesenangan yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Semuanya berangan-angan dan bercita-cita seperti itu. Tapi yang beda suratan takdir. Suratan takdir. Setiap orang tua pasti berangan-angan jika nanti anak lahir, anak yang soleh, anak yang manfaat, anak yang berguna, anak yang mempunyai masa depan, yang mempunyai kebahagiaan di hari esok lebih baik dari kedua orang tuanya, yang mengangkat derajat kedua orang tua. Pasti itu. Ada caranya, kata Nabi, ada 4 perkara ini termasuk kebahagiaan seseorang. Yang pertama, antakuna zaujatu sholihatan, seorang istri yang solehah. Jadi istri kan macam-macam. Kalau wajah itu relatif tergantung seseorang. Kata orang itu cakep, kata dia kagak. Kata si fulan itu manis bener, kata dia sepet. Sirak tahu. Enggak. Macam-macam pendapat orang. Si fulan mengatakan cakep banget, kita bilang biasa aja. Sebab Audio Jungle. Sebab kecantikan seseorang itu bakalan pundar, bakalan habis dan sirna. Berapa sih kecantikan seseorang dalam usia? Dulu tahun 71 jadi rebutan. Kalau sekarang tersingkirkan, tersisih. Maka ada lagu tuh. Lagu siapa? Rita Sugiarto, tersisih. Sesi yang mana? Tersisih sama yang muda. Betul gak? Tahu aja kenapa? Karena sering nyanyi, sering denger. Rumah saya kan di pinggir jalan, Kang gerobak banyak banget. Lagunya tersisih bu sampai hafal kita. Masya Allah.
Kecantikan seseorang itu bakalan pundar, bakalan sirna dengan faktor usia. Maka istri yang soleha ada segala-galanya. Maka kata Nabi SAW, ad-dunya mata wa khairul mata al-mar'atus solehah. Dunia ini laksana perhiasan. Sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya hiasan adalah seorang istri yang solehah. Perhiasan apapun kita bisa beli, kemewahan apapun walaupun kita enggak bisa beli, kita bisa merasakan kemewahan. Teman kita, sahabat, tetangga kita orang kaya punya mobil Alphard, kita diajak, merasa enggak kemewahan? Masa. Teman kita ajak kita, yuk ikut gue yuk, kemana? Makan di Leduk. Tinggal nunjuk, naik perahu. Betul gak? Itu kan kebahagiaan dan kemewahan. Kita diajak. Biasa makan durian parung. Biasa makan durian parung. Itu yang dibawa 10.000, 20.000. Atau diajak ke total dibeli montong yang bagus. Nanti ketika makan diresepin banget karena nikmat. Masih berasa kenikmatan, kebahagiaan itu kita bisa raih dengan bermacam-macam cara yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Kemewahan kita bisa rasakan, kekayaan, kenikmatan duniawi kita bisa raih dengan apa yang kita usahakan. Wa'malu fa sayarallahu a'malakum. Berusahalah kamu, niscaya Allah akan berikan apa yang diusahakan. Tapi istri yang soleha hanya orang tertentu aja yang Allah berikan. Maka Nabi mengatakan, istausu bin nisa bil khair. Aku wasiatkan kepada kalian hendaknya berbuat baik kepada seorang wanita. Kalau kita pengen dapat seorang istri yang soleha, pertama kita deketin keramat kita di dunia. Siapa? Ibu kita. Kalau kita sayang, cinta, peduli ame emak kita, ame ibu kita, kita jadikan emak itu sebagai orang yang paling tinggi kedudukannya sesudah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Hendaknya kalian menyembah Allah dan janganlah kalian menyekutukan kepada Allah dan berbuat baik kepada ibu bapa. Kita junjung tinggi tuh kedua orang tua kita. Kalau kita pengen jadi istri, punya istri yang soleha, bahagiain orang tua kita. Jangan bikin dia sedih, jangan dibikin kecewa. Tuh sayang, dengan berkah emak kita akan dapat dan mudah dan gampang akan mendapatkan istri yang soleha dengan berkah doa orang tua. Sebab dengan akhlakul karimah yang dimiliki seorang istri yang soleha, itu gak bisa hilang ingatan seorang suami. Gak bakal pundar dan luntur dimanapun dia berada, dan tidak tergoda dengan wanita-wanita yang lain, kecuali yang terbaik adalah istri yang di rumah. Mar'atu soleha. Apa? Wa idza nadarta sarratha. Apabila kamu memandangnya, dia nyenengin. Apabila kita dalam keadaan apa? Sedih, dalam keadaan susah, dia selalu menghibur. Itu istri yang soleha. Itu istri yang soleha. Enggak semua orang bisa miliki. Itu karunia dari Allah. Enggak ada haruskan, oh bini ustaz pasti soleha. Belum tentu. Belum tentu. Ketika putranya Nabiullah Ibrahim yang bernama Nabiullah Ismail, kakala Nabi Ibrahim lagi bangun tuh Masjidil Aqsa. Kemudian putranya melaksanakan akad nikah dengan orang yang dicintai. Pas sekian bulan lamanya,
Barulah Nabi Ibrahim datang ke rumahnya, ke rumah anak Nabiullah Ismail. Kakala datang tuh Nabi Ibrahim, ngetuk pintu tuh rumah putranya Nabiullah Ismail, dan dibuka pintu. Habis dibuka pintu suruh masuk. Kata Nabi Ibrahim, kemana suami, kemana, siapa engkau? Aku yang punya rumah. Kemana suami kamu? Suamiku tidak ada, lagi sedang pergi berdagang. Disuruh masuk, Nabi Ibrahim nggak mau, duduk di depan. Kemudian diberikan minum. Kemudian Nabi Ibrahim diajak ngomong, diajak bicara. Kemudian Ibrahim berkata, sudah berapa lama kau berumah tangga dengan Ismail bin Ibrahim? Aku berumah tangga udah sekian bulan lamanya. Bagaimana keadaan engkau? Apakah engkau bahagia? Kata seorang istri Nabiullah Ismail, dia mengatakan, semenjak aku nikah berumah tangga dengan Ismail bin Ibrahim, aku tidak bahagia. Aku tidak bahagia. Begitulah yang namanya seorang nabi. Kan namanya seorang nabi kan gak seperti orang biasa, ataupun seorang ustadz, seorang kiai, nggak seperti pengusaha. Ketika dia pengusaha atau bekerja, minta duit apa aja kan ada, semua dicukupin, semua dilengkapin apa yang dibutuhkan seorang istri. Kalau seorang guru agama kan enggak, apalagi yang orangnya tulus, yang ikhlas, nggak pernah cerita dunia di dalam pembicaraan, di dalam pengajian yang disampaikan, semuanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup dalam keadaan kesederhanaan. Itu istrinya Nabiullah Ismail mengatakan, aku hidup serba kekurangan, sebab pas-pasan hidupku. Dulu waktu aku belum nikah dengan Ismail, aku hidup bahagia. Aku kira aku berumah tangga dengan Ismail, putra Nabiullah Ibrahim. Ternyata aku hidup dalam keadaan susah. Kata Nabi Ibrahim, kirim salam dengan suamimu. Ini pintu rumah oblak. Tahu oblak? Gonjet, rusak. Kirim salam kepada suamimu. Pintu rumah oblak, rusak, suruh ganti. Baik. Kamu siapa? Bilang, aku adalah Ibrahim. Pulang tuh. Tuh. Pergi tuh yang namanya tamu. Berangkat. Kemudian datanglah tuh Nabiullah Ismail. Istrinya mengatakan, wahai suamiku, dapat salam, adek tamu datang. Tamu dah datang. Sebentar di sini, kemudian bicara dengan aku. Kemudian orang itu kirim salam. Apa salamnya? Pintu oblak, rusak, suruh ganti. Suruh kan? Nabi Allah Ismail mengatakan, orangnya seperti apa? Orangnya ganteng, beokan, mukanya bersih. Nabi Ibrahim Ismail tahu itu ada bapaknya. Karena seorang nabi, orang yang cerdas, dilihat pintu rumahnya kagak nggak oblak. Berarti apa itu? Bininya. Bininya oblak. Apa Allah Ta'ala berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu selimut bagi kamu dan kamu selimut buat mereka. Apa maksudnya? Menutupi kekurangan dan aib dari seorang istri, dan istri menutupi kekurangan dan aib bagi seorang suami.
Ini tamu baru datang, tiba-tiba Pan dibuka kekurangan-kekurangan seorang suami. Akhirnya Nabi Ibrahim pulang. Kemudian Nabi Ismail mengatakan, kamu tahu siapa yang datang? Tidak tahu. Itulah ayahku. Itulah ayahku. Apa maksud perkataan ayahku? Pintu oblak. Berarti engkau aku ceraikan. Berarti hari ini, detik ini aku ceraikan engkau. Aku akan antarkan engkau ke rumah orang tuamu, karena orang tuaku enggak senang. Kau cerita apa kepada ayahku? Dicerita. Tuh, maka hati-hati punya lisan. Hati-hati. Akhirnya sedih tuh. Ayo dipulangin. Berapa tahun kemudian beliau nggak nikah, karena Nabi Ibrahim membangun Masjidil Aqsa selama 40 tahun. 40 tahun. Karena Nabi Ibrahim adalah seorang nabi dan rasul, putranya seorang nabi dan rasul, dzurriyyatun thayyibah, dari anak-anak keturunan yang baik, orang yang patuh kepada kedua orang tua. Gak nikah lagi tuh. Kemudian barulah dia nikah berapa tahun kemudian. Berapa tahun kemudian nih nikah. Kemudian ayahnya nggak hadir, karena zaman dulu nggak bisa ditelepon, nggak bisa miss call, nggak bisa ngirim SMS, nggak bisa WA, apalagi masang status, nggak ada. Nggak punya grup zaman dulu mah. Datang lagi Nabi Ibrahim ke Mekah dan mendatangi rumah Nabiullah Ismail. Tuh orang kalau udah berumah tangga, udah punya anak, yang pertama kali dilihat adalah anaknya daripada istrinya. Karena cinta seorang ayah telah melewati kecintaan seorang istri dan lebih mencintai anaknya. Sebelum datang ke rumah istrinya Siti Hajar, lihat dulu tuh anaknya. Lagi apa? Dagang. Silakan mas. Kemudian orang ini, perempuan ini nggak mempersilakan masuk, karena dia tahu kalau seorang suami nggak ada, haram hukumnya memasukkan seseorang yang bukan mahram ataupun muhrimnya. Dia orang lain. Nggak disuruh masuk. Kata seorang istri, kamu duduk di depan. Kamu duduk di depan. Nggak boleh masuk, karena suamiku tidak ada. Cuma dikasih makanan dong tuh, minum sekedar, karena memuliakan. Terus Nabi Ibrahim berkata kepada perempuan tersebut di balik pintu rumah, bagaimana keadaan engkau setelah engkau nikah dengan Ismail? Kata orang ini, semenjak aku nikah dengan Nabiullah Ismail, alangkah bahagia diriku. Bukankah Ismail orang biasa? Dia bukan orang kaya. Dia mengatakan, kebahagiaan itu bukan karena kekayaan, tapi kebahagiaan itu adalah perhatian bagi seorang suami. Apa kata Ibrahim? Kirim salam kepada suamimu. Pintu sudah bagus, jangan diganti. Kagak oblak. Cuman gitu doang. Pulang tuh Nabiullah Ibrahim ke rumah istrinya Siti Hajar. Langsung pulang tuh ke tanah Palestina. Kakak Nabiullah Ismail datang. Kemudian istri mengatakan, wahai suamiku, tadi ada orang lelaki datang kemari.
aku tidak kasih masuk, suruh duduk di depan, dan aku berikan makanan hidangan sekedarnya. Dia tanya, apa engkau? Aku tidak nemeni duduk dengan tamu tersebut, tapi aku diajak bicara di balik pintu. Dia menanyakan aku, orangnya seperti apa? Orangnya ganteng, beokan, putih, bersih. Dibilang apa? Pintu bagus, jangan diganti. Kagak oblak. Orang dulu ngomongnya kayak filsafat. Bagi pintu oblak, kata bapak kita ini pintu oblak ganti. Apa kata anaknya? Enggak pak, walaupun bagaimanapun saya udah cinta sama dia. Walaupun keadaan saya terima pada jangan. Kalau istri hianat, auratnya terbuka, sembayang kagak, ngaji kagak, nongkrong lo di mall, ngerokok. Oblak itu bukan oblak lagi, keropok. Memang harus diganti. Banyak seseknya. Banyak seset. Zaman sekarang nyari istri yang soleha sulit. Tuh, apalagi itu di Jagakarsa aja nih, itu banyak kafe-kafe pinggir-pinggir banyak tuh. Masya Allah, bukan di Kemang doang, di sini udah banyak kafe-kafe. Itu jam 2, jam 3 itu masih begadang. Jangankan di Jalan Durian, dekat Kober kelurahan aja, Masya Allah rameh banget. Itu dekat kuburan itu. Pada begadang, mau ngapain? Kadang-kadang kita bertanya dalam hati, itu anak perempuan begadang, emang mak bapaknya nyariin apa? Betul. Dulu bapak kita, jangankan anak perempuan, 5:30 aja belum dateng, itu Masya Allah sapuh, gesper, gebuk, puak, tuh sendang lempar muka kita. Itu belum maghrib itu. Belum maghrib. Makanya emak kita bikin tuh yang namanya kamar mandi di luar. Takut anaknya datang 5:30 belum ada, babai nunggu depan lewat pintu belakang udah pojokan mandi, gusrak-gusrak. Tahu-tahu udah keluar dari rumah udah rapi. Kapan lu lewat, Mare? Pengalaman. Sebab orang dulu gaplok dulu baru ngomong. Gaplok dulu baru ngomong. Wah, dari mana lo? Mau maghrib udah baru nyampe, baru dateng. Udah ngasar belum? Gaplok dulu. Wah, orang dulu mah udah ngerasain orang dulu, pendidikan orang dulu mah walaupun gak sekolah bener banget dah, agama ditamain. Kalau sekarang anak tuh ngeyel karena tergantung baba, wibawa orang tua kurang. Kenapa? Karena nggak nyontoin. Anak disuruh sembahyang, babanya masih mandiin burung aja, masih kayak kolor. Sono ke masjid sono, udah mau maghrib, babanya mandiin burung. Wah, ilah. Tuh, susah karena nggak berikan contoh. Ibdak diet linap sik, dimulai dari diri kita. Kalau pengen istri yang soleha, dari pendidikan agama udah dimulai cari. Sebab istri yang soleha ada segala-galanya. Karena tidak ada keindahan di alam dunia ini, sesuatu yang paling indah menyejukkan dalam hati dan pikiran adalah seorang istri yang soleha, yang bikin betah tuh suami. Alhamdulillah. Sebab kecantikan bisa berubah, bisa berubah. Tapi kalau akhlakul karimah yang ditanamkan seorang perempuan, menghormati, menyayangi, menjunjung tinggi, menghibur seorang suami. Coba orang dulu tuh kita ngelihat, kalau orang suaminya belum pulang, itu dia nggak makan, emaknya, anaknya disuruh makan. Air udah siapin itu,
di atas seteleng. Orang dulu mah seteleng mah. Rak piring. Rak piring meja tuh. Airnya anget. Ketika seorang suami ngetuk pintu ucapan assalamualaikum, itu anaknya nggak boleh buka, kecuali istrinya yang buka. Anaknya nggak boleh buka. Kalau sekarang, no bapak lo datang no, kain, bapak emaknya main remote, kurang kepedulian. Bapak lo no datang. Apa kata anaknya? Itu suami lo no. Karena kepekaan itu buka itu langsung cium tangan. Apa kata istri? Anak-anak ini bapak datang, salim biar berkah, salim biar berkah. Emak kita nggak bisa doa banyak-banyak, cuman salim orang tua biar berkah, cuman gitu doang. Ketika orang tuanya berikan hadiah kepada anak, berikan hadiah kepada orang tua nanya, lu bang ada bakal istri dan anak? Adanya, alhamdulillah. Ya udah nyambil ya, nyadoain biar berkah hidup lu. Cuman gitu doang. Bener gak? Tuh. Ketika dibagi ditanya, emang untuk keluarga lu ada? Tuh, adanya, alhamdulillah. Nyak terima, gua doain biar berkah hidup lu. Tuh. Doanya gitu doang. Apa yang berkah? Jadatul anil khair, bertambah kebaikan. Umur, bertambah kebaikan. Badan kita berkah, sehat. Rezeki dikit berkah, bisa berkembang dan bisa banyak. Rumah kita berkah, rumah sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan kebahagiaan. Berkah lagi berteman dengan orang-orang baik, tetangga yang baik. Rezeki gampang dan mudah. Alhamdulillah, makna daripada berkah. Kalau Allah udah cabut keberkahan dalam hidup kita, Masya Allah, tidak ada artinya harta dan kedudukan dan kemewahan yang kita miliki itu sia-sia. Banyak orang-orang ngetop di dunia ini itu bunuh diri gara-gara ketenaran dan tidak merasa puas dalam kehidupan. Banyak gak? Tuh penyanyi Nirvana mati gak? Sampai lagi Michael Jackson mati obat-obatan. Karena kemewahan di dalam urusan dunia bukanlah kepuasan, tapi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita syukuri, itulah kebahagiaan. Alhamdulillah. Walaupun kopi liong, kopi sesetan, cuman kita minum, kita nikmatin, alhamdulillah. Daripada kita minum kopi yang ini dan itu sampai ratusan ribu, kurang nikmat. Betul gak? Tapi nikmat itu, senang itu mudah dan gampang, tergantung diri kita. Kalau kita bersyukur, la in sakartum la zidannakum, la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.